Selamat datang di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya adalah salah satu fasilitas yang mempunyai tugas pokok utama untuk menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit atau cedera yang dapat mengancam keselamatan hidup seseorang. Di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya terdiri dari sumber daya manusia yang terlatih dan didukung oleh peralatan yang canggih. Sehingga dengan kombinasi tersebut, diharapkan penanganan pasien kegawat daruratan bisa ditangani dengan lebih cepat dan tepat, sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan. Personil yang mengawaki instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, serta beberapa personil lainnya yang tugas pokoknya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat untuk pasien gawat darurat. Dalam saat melaksanakan tugas, personil IGD terbagi dalam jadwal shift jaga. Hal ini dikarenakan pelayanan di IGD harus siap sedia untuk melayani selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya mempunyai beberapa ruangan dan masing-masing ruangan tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Adapun ruangan yang ada di sini adalah 1. Ruang triase. Ruang triase adalah ruangan yang berfungsi untuk penentuan atau seleksi pasien sesuai dengan prioritas kegawat daruratan sehingga urutan pelayanan bisa tercapai dengan cepat dan tepat. 2. Kemudian setelah dari ruang triase, kita menuju ke ruang P1. 3. Ruang P2. Ruang P3, 4. Ruang Ponek, 5. Ruang VIP, 6. Ruang triase VIP COVID, 7. Ruang psikiatri, 8. Ruang tindakan, 9. Ruang transit pasien, 10. Ruang observasi, 11. Depo farmasi, 12. Laboratorium penunjang, 13. Radiologi, serta 14. Admisi yang digunakan untuk pendaftaran serta administrasi pasien untuk opnam. Selain beberapa ruangan yang sudah disebutkan di atas, instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya juga mempunyai armada ambulan yang bertugas untuk menjemput pasien gawat darurat. Untuk armada ambulan kami terdiri dari 2 ambulan VIP, 2 ambulan reguler, dan 1 kendaraan roda 2 yang siap dikerahkan apabila ada kejadian kegawat daruratan yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4. Instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya dituntut untuk dapat cepat dan tepat dalam menangani pasien gawat darurat. Dengan tuntutan tersebut, maka perlu adanya suatu indikator yang ditujukan sebagai standar. Batasan untuk pelayanan dan dilakukan oleh instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Indikator tersebut adalah indikator mutu. Indikator, standar, dan mutu adalah 3 hal yang berbeda. Suatu pelayanan dikatakan bermutu dalam dimensi tertentu apabila indikator pelayanan mencapai atau melampaui suatu standar tertentu. Dengan demikian, tidak akan tercapai tanpa suatu perencanaan dan wawasan yang terkait dengan mutu tersebut. Dengan kata lain,
Bila kita menginginkan pelayanan yang bermutu di rumah sakit, maka manajemen rumah sakit perlu memperluas wawasan mengenai mutu pelayanan tersebut dan merencanakan serangkaian aksi untuk mencapai suatu tingkat atau standar tertentu. Pencapaian atas aksi-aksi tersebut diukur dengan indikator. Dengan penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa indikator mutu rumah sakit adalah ukuran kuantitatif yang diukur untuk lebih memahami mutu pelayanan di rumah sakit. Indikator mutu pelayanan dapat dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan, dan keamanan, kenyamanan, serta berkesinambungan. Dalam hal penyusunan laporan, indikator mutu perlu dirancang dengan seksama dengan mempertimbangkan dimensi mutu yang ingin diukur, cara pengumpulan data, dan strategi analisisnya sehingga pada saat pelaporan indikator mutu bisa tersampaikan dengan jelas dan efisien. Di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramlan, Surabaya, ada 5 indikator mutu yang harus terpenuhi, yakni 1. Emergency Response Time atau waktu tanggap pelayanan dokter di instalasi gawat darurat. 2. Kematian pasien di instalasi gawat darurat. 3. Keterlambatan pelayanan ambulan di instalasi gawat darurat. 4. Presentase True Emergency. Dan yang terakhir, 5. Presentase False Emergency. 5 poin di atas adalah hal wajib bagi seorang PIC untuk membuat laporan tiap bulan, tiap triwulan, maupun tiap tahunnya, yang akan digunakan sebagai bahan laporan kepada Kepala Departemen Instalasi Gawat Darurat yang digunakan sebagai evaluasi kinerja di departemen tersebut. Adapun tata cara mendapatkan data yang diperlukan untuk disajikan dalam 5 poin di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Emergency Response Time atau waktu tanggap pelayanan dokter di instalasi gawat darurat. Emergency Response Time adalah waktu yang dibutuhkan dari mulai pasien berada di triase IGD sampai dengan pasien mendapat pelayanan dokter. Waktu tanggap pasien tersebut harus kurang dari sama dengan 5 menit. Hal ini bertujuan agar pasien mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kegawat daruratan yang terjadi, sehingga diharapkan mampu menyelamatkan pasien tersebut. Adapun tata cara untuk menyusun indikator mutu emergency response time adalah sebagai berikut. Pertama, kita unduh atau download data seluruh kunjungan pasien di IGD dengan cara masuk ke SIM RS, masuk ke menu mutu PMKP, kemudian di bagian laporan cari item IGD, kemudian klik lihat. Kemudian pilih poin audit IGD, kemudian klik IGD. Setelah diklik nanti akan muncul pilihan tanggal yang bisa kita pilih. Untuk tanggalnya sebagai contoh, kita pilih tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Setelah terdownload, kemudian buka file tersebut. Akan terlihat file Excel yang berisi laporan audit IGD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021. Data kunjungan tersebut masih belum bisa dijadikan acuan karena masih ada kunjungan dari IGD COVID. Maka kunjungan COVID kita hilangkan semua dan hasilnya adalah sebanyak 1026 kunjungan pasien di IGD selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021. Nah, data ini adalah master data yang bisa digunakan sebagai dasar penentuan di beberapa indikator. Kemudian, untuk mencari poin indikator mutu mengenai emergency response time adalah dengan cara melihat kunjungan pasien di P1 dibagi dengan jumlah kunjungan di P1 juga. Karena kunjungan di P1 adalah jumlah kunjungan emergency response time. Dengan berdasarkan data di bulan Januari, maka cara menghitungnya adalah 146 dibagi 146 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 100%. Jadi, hasil dari poin emergency response time di IGD pada
periode bulan Januari adalah 100%. Mengacu pada standar minimal dari emergency response time adalah sebesar 70%. Kemudian untuk cara pelaporan kepada K-Unit, dalam hal ini Kepala Departemen dengan cara membuat sebuah laporan yang sudah ada format patennya yang terdiri dari yang pertama, nama indikator, selanjutnya definisi operasional, tujuan, dimensi mutu, dasar pemikiran, kriteria inklusi, kriteria eksklusi, pembilang atau numerator, penyebut atau denominator, formula pengukuran, metodologi pengumpulan data, cakupan data, frekuensi pengumpulan data, frekuensi analisa data, standar, hasil penelitian, metodologi analisa data, sumber data atau area monitoring, penanggung jawab pengumpul data, dan yang terakhir publikasi data atau diseminasi data. Kemudian format di atas kita isi sesuai dengan data yang sudah kita peroleh di bulan Januari. Bisa kita lihat di samping ini adalah data atau format laporan bulanan yang sudah kita isi dengan data di bulan Januari. Setelah itu bisa kita cetak dan kita laporkan kepada Departemen IGD. Yang kedua adalah indikator mutu dari kematian pasien kurang dari 24 jam di IGD. Tujuannya, dari adanya indikator mutu tersebut adalah untuk mengetahui penyebab kematian kurang dari 24 jam di instalasi gawat darurat, sehingga diharapkan dengan diketahuinya penyebab kematian tersebut, bisa tercapainya penurunan angka kematian di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Adapun cara untuk menentukan poin dari indikator kematian pasien kurang dari 24 jam di IGD adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita unduh atau download data kematian pasien dengan cara masuk ke SIM RS, masuk ke menu mutu PMKP, kemudian di bagian laporan cari item IGD, kemudian klik lihat. Kemudian pilih poin kematian pasien masuk IGD kurang 24 jam. Setelah diklik, nanti akan muncul pilihan tanggal yang bisa kita pilih. Untuk tanggalnya sebagai contoh, kita pilih tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Kemudian tekan print atau cetak. Setelah hasil keluar, kemudian buka file tersebut. Di dalam file tersebut bisa kita lihat ada laporan kematian pasien di IGD kurang dari 24 jam dengan jumlah kematian pasien sejumlah 55 orang. Namun perlu diingat, poin indikator kematian IGD hanya untuk ruang di IGD saja, sehingga data kematian yang ada di ruang COVID kita hapus. Sehingga jumlah kematian di IGD di bulan Januari ada 34 orang. Setelah jumlah kematian pasien diketahui, kita harus mencari data jumlah kunjungan di IGD RSPAL yang di hari tersebut ada kematian pasien. Bisa dilihat dari data di samping, untuk data pasien yang meninggal adalah di tanggal 3, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jika sudah, kita harus mencari jumlah kunjungan pasien yang berada di tanggal tersebut. Untuk hasil data kunjungan pasien pada hari yang ada kematian pasien adalah sebanyak 626 kunjungan. Tata cara penghitungannya adalah data kematian pasien kurang dari 24 jam dibagi dengan data kunjungan pasien yang ada kematian pasien kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk bulan Januari adalah 34 pasien dibagi dengan 626 kunjungan dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 0,05%. Untuk standar dari indikator mutu kematian pasien kurang dari 24 jam adalah kurang dari 2,5%. Kemudian untuk tata cara pelaporan adalah hampir sama dengan format indikator mutu emergency response time, namun hanya pada poin-poin tertentu yang dirubah. Ini adalah data yang sudah siap di-print dan bisa diserahkan kepada Kepala Departemen IGD RSPAL. Yang ketiga adalah keterlambatan pelayanan ambulans di rumah sakit.
Tidak bisa dipungkiri, ambulan adalah salah satu senjata utama di dalam fasilitas sebuah instalasi gawat darurat. Hal ini dikarenakan semakin cepat dan tepatnya pergerakan ambulan, hal ini sejajar dengan penanganan pasien gawat darurat. Indikator mutu tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah ada keterlambatan dalam respon ambulan dengan batas waktu lebih dari 30 menit. Untuk cara menghitung poin dari indikator mutu keterlambatan pelayanan ambulan adalah sebagai berikut. Pertama, kita unduh atau download data keterlambatan pelayanan ambulan dengan cara masuk ke SIM RS, masuk ke menu mutu PMKP, kemudian di bagian laporan cari item IGD dan klik lihat. Kemudian pilih poin keterlambatan ambulan di rumah sakit. Setelah diklik, nanti akan muncul pilihan tanggal yang bisa kita pilih. Untuk tanggalnya sebagai contoh kita pilih tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Kemudian tekan print atau cetak. Setelah hasil keluar, kemudian buka file tersebut. Di dalam file tersebut bisa kita lihat ada laporan keterlambatan pelayanan ambulan di rumah sakit. Standar dari poin indikator keterlambatan pelayanan ambulan adalah kurang dari sama dengan 30%. Untuk rumusnya adalah jumlah keterlambatan pelayanan ambulan dibagi dengan jumlah seluruh permintaan ambulan dan kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk di bulan Januari kita hanya mendapat satu data penjemputan pasien, sehingga untuk penghitungannya adalah 1, yaitu jumlah dari permintaan, dibagi dengan jumlah yang ada pada bulan Januari yaitu 1 dikalikan dengan 100%, sama dengan 100%. Jadi hasil yang kita peroleh di bulan Januari adalah sebesar 100%. Kemudian untuk tata cara pelaporan adalah hampir sama dengan format indikator mutu sebelumnya, namun hanya pada poin-poin tertentu yang dirubah. Ini adalah data yang sudah siap di print dan bisa diserahkan kepada Kepala Departemen IGD RSPAL. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, yakni presentase True Emergency. Sebelum masuk ke poin tata cara menentukan indikator mutu tentang True Emergency, ada baiknya kita paham terlebih dahulu tentang pengertian True Emergency. True Emergency atau kondisi gawat darurat adalah kondisi yang ditetapkan secara klinis melalui triase, yang dimana membutuhkan tindakan dan pemeriksaan segera. Untuk mengetahui nilai dari poin indikator mutu True Emergency adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka file yang awal tadi, yang digunakan sebagai master data, kemudian kita olah data sehingga bisa mengetahui jumlah kunjungan di masing-masing ruangan, yaitu P1 sebanyak 146 kunjungan, P2 sebanyak 749 kunjungan, dan P3 sebanyak 125 kunjungan. Setelah mengetahui kunjungan di masing-masing ruangan, kita bisa mengolah data tersebut untuk mengetahui nilai dari True Emergency dengan cara jumlah kunjungan pasien P1 dan P2 dibagi dengan jumlah kunjungan P1 ditambah P2 ditambah P3, kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk bulan Januari, 146 kunjungan P1 ditambah dengan 749 kunjungan P2 dibagi jumlah dari P1, P2, dan P3 yaitu 146 dijumlahkan dengan 749 dan 125 dikalikan dengan 100%, maka akan ditemukan hasil 87,7%. Nilai tersebut sudah berada di atas standar karena standar dari indikator tersebut adalah lebih dari sama dengan 60%. Kemudian untuk tata cara pelaporan adalah hampir sama dengan format indikator mutu sebelumnya, namun hanya pada poin-poin tertentu yang dirubah. Ini adalah data yang sudah siap untuk dilaporkan kepada Kepala Departemen IGD. Kemudian untuk indikator yang kelima adalah presentasi false emergency atau waktu tanggap lebih dari sama dengan 60 menit. Untuk indikator ini, tolak ukurnya adalah kunjungan pasien di P3. Sehingga rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari false emergency adalah jumlah kunjungan di P3 dibagi dengan jumlah kunjungan di P1 ditambah P2 ditambah P3, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Batas standar false emergency adalah sebesar kurang dari 40%.
false emergency di bulan Januari adalah: pertama, kita buka file yang awal tadi, yang digunakan sebagai master data. Kemudian kita olah data sehingga bisa mengetahui jumlah kunjungan di masing-masing ruangan, yaitu P1 dengan jumlah 146 kunjungan, P2 749 kunjungan, P3 125 kunjungan. Kemudian dengan data di atas dapat disimpulkan yakni kunjungan di P3 sebesar 125 kita bagi dengan seluruh kunjungan di P1, P2, dan P3, yaitu 146 dijumlahkan dengan 749 dan 125, dan dikalikan 100%. Maka hasil yang ditemukan adalah 12,25%. Jadi hasil yang kita peroleh dari standar poin indikator false emergency adalah sebesar 12,25%. Nilai tersebut sudah berada di atas standar, karena standar dari indikator tersebut adalah kurang dari sama dengan 40%. Kemudian untuk tata cara pelaporan adalah hampir sama dengan format indikator mutu sebelumnya, namun hanya pada poin-poin tertentu yang dirubah. Ini adalah data yang sudah siap untuk dilaporkan kepada Kepala Departemen IGD. Sampai dengan saat ini, yang di atas adalah tata cara untuk membuat laporan tiap bulannya. Dengan ini diharapkan bahwa pelaporan yang dibuat oleh PIC tiap bulannya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi oleh K-unit masing-masing. Dalam hal ini adalah Kepala Departemen Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramlan, Surabaya. Sekian penjelasan dari kami, semoga dengan ini kita semua bisa mengerti akan pentingnya sebuah pelaporan dari indikator mutu. Sekian dan terima kasih.